Apa pendapatmu? Itu ya pertanyaannya kalau berbentuk uraian atau isi. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Apa pendapatmu? Kalau kamu menjadi ini, apa yang akan kamu lakukan? Jadi itu membuat anak berpikir tingkat tinggi. Nah, itu berbentuk pertanyaan yang biasa kalau dia berbentuk soalnya uraian. Ya. Kemudian dari sekarang guru kelas 12, guru kelas 12 boleh tahu saya angkat tangan yang kelas 12 Bapak Ibu? Kelas 12 ya. Mulai sekarang tapi mending ingatkan lah kalau kita nggak punya kesempatan lagi untuk latihan workshop kepada guru, pertama ingatkan soal-soal. Yang kedua, tolong kita ingat kembali membuat variasi dari soal-soal kita. Di ANBK itu kan bisa kita lihat soalnya bervariasi. Jangan soal kita kalau ujian tuh nggak lari dari dua jenis soal kita. Apa itu? Objektif, SP itu terus. Ya, sekarang kan coba lihat apa jenis soal yang Bapak Ibu ketahui coba. Menjodohkan bagi. Menikah. Nah, matching hampir sama. Benar salah bagi. Apa kompleks coba nonton? Pilihan ganda kompleks. Nah, dan itu sudah dilakukan di asal zona. Nah, jangan berpikir lagi ini nggak kita jangan Pak benar salah kan kok ada SD. Menjodohkan itu ada SD. Salah Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya seperti yang tadi, wakil presiden kita yang sekarang dalam Mas Trisno, benar atau salah? Itu iya pertanyaan SD. SD sudah ada benar kompleks. Jadi yang benar salah yang dimaksudkan itu soalnya tetap hot. Nanti boleh lihat seperti apa soal-soal yang ada di LDK. Ya. Dan kita kan sudah saya tanya begitu yang lainnya. Bapak Ibu yang pelajaran tidak bahasa Indonesia dan matematika, pernah nggak melihat soal ANBK? Coba misalnya guru bahasa Arab, guru Pancasila. Pernah nggak Bapak Ibu melihat soal ANBK yang diberikan anak kita? Ini kan kadang-kadang kita nggak peduli. Hanya yang sibuk itu guru bahasa Indonesia dan matematika. Dia nggak tahu guru yang lain ada tipe soal benar salah. Katanya itu kan soal SD. Nggak tahu soal menjodohkan, ada soal pilihan ganda kompleks dan seterusnya. Nah, akibatnya di awal-awal ANBK itu diadakan dulu, anak-anak kita tuh kesulitan yang pertama karena soalnya berbasis teks. Banyak teks gambar, data biasa. Kalau di pelajaran biasa, di pelajaran di harian tidak terbiasa kalau ujian seperti itu. Maka anak malas baca teks yang panjang, melihat gambar-gambar yang kompleks. Karena guru-guru tidak pernah buat soal seperti itu. Itu satu. Yang kedua, bingung juga melihat soal benar salah menjodohkan, karena sudah lama tak mendapatkan soal seperti itu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, semua guru, yuk kalau perlu nanti Bu Indri download soal ANBK yang terbaru, kan bisa kita download soalnya tuh. Ya, dulu kita di PNM, sekarang di rumah pendidikan. Ambil soalnya, kita bagi kepada guru-guru yang lain biar bisa lihat seperti apa yang diujikan kepada anak-anak kita. Karena besok TKA lagi modelnya. TKA itu soalnya bentuknya seperti ini, kurang hot juga. Nah, jadi apapun meskipun mata pelajaran Bapak Ibu tidak di TKA kan nanti, tapi kita mendukung program sekolah kita. Kalau semua guru sudah biasa membuat soal tipenya hot, ada soal benar salah, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, ada soal cerita dan seterusnya, padahal pelajarannya misalnya bahasa Arab. Jadi anak-anak kita semua guru sudah menerapkan itu. Bagi mereka kalau melihat soal itu sudah biasa. Karena setiap guru di Mutiara ini sudah memberikan soal seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi program sekolah kita tidak hanya guru-guru tertentu saja. Karena kita kan harus secara komprehensif semuanya saling mendukung. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini
Untuk diingatkan bagus ini penting sekali atau tolong diingatkan TKA ini kepada guru-guru kita. Dan ini sasarannya bukan hanya guru-guru tertentu saja, meskipun yang diujikan nanti di TKA hanya beberapa mata. Ya. Jadi misalnya ini disebutkan samping soal hot, ya. TKA lebih mengutamakan pemahaman konsep melalui tes verbal, numerik, logika, dan spasial, bukan sekedar hafalan materi. Dan ini juga sangat menarik dengan berhubungan langsung dengan materi kita pada hari ini tentang pembelajaran mendalam, ya. Jadi hal ini bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa dalam menganalisis, memahami, dan menerapkan konsep akademik secara lebih mendalam. Itu yang mau diuji nanti pada TKA. Nah, untuk jenjang kelasnya, ini untuk SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12. Berarti di akhir-akhir jenjang pendidikan semua. Terus apa nih? Apakah TKA wajib diikuti oleh semua siswa? Nah, kita akan melihat juga nanti edaran-edaran terakhir ya. Kita tunggu-tunggu dalam November itu apa informasinya. Kalau sekarang disebutkan tidak diwajibkan untuk seluruh siswa. Namun bagi siswa kelas 12, hasil TKA itu digunakan sebagai indikator seleksi masuk perguruan tinggi. Karena masuk itu jalurnya ada berapa? Masuk tinggi sekarang. SNBP, terus MPT, mandiri. Yang prestasi itu BP. Jadi kalau seperti ini Pak, apakah besok SNBP itu tidak pakai rapor? Apakah cukup pakai ini saja? Banyak pertanyaan itu Pak. Ya. Cukup pakai ini saja, berarti nggak ada lagi siswa eligible atau bagaimana? Karena itu penting kita ketahui untuk persiapan kita menghadapi anak-anak kelas 12. Ya. Kalau ada informasi yang baru nanti saya selalu kabari nanti, ya. Yang jelas ya informasi sampai hari ini baru kita dapatkan seperti ini, ya. Kelas 12 untuk masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Nah kita kalau mau buat kebijakan kan kita wajib aja anak kita semua, kenapa salahnya, ya. Apa saja mata pelajarannya? Nah, untuk jenjang SD SMP itu bahasa Indonesia, matematika. Kalau kita SMA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, pilihan mata pelajaran 1 dan mata pelajaran 2. Nah, apa ini pilihan ini? Nanti sesuai dengan jurusan apa yang akan mereka pilih di perguruan tinggi. Ya, kalau dia masuk kedokteran, mata pelajaran apa, ya, teknologi atau apa. Jadi nanti ada 5 mata pelajaran yang akan diujikan di TKA. Nah, ini sementara informasi yang kita dapatkan. Nanti saya yakin menjelang tahun ajaran baru ataupun nanti kita pasti dapat edaran-edaran terbaru terkait dengan teknis-teknisnya seperti apa, ya. Pak, pilihan mapel 1 dan 2 itu anak yang pilih atau pemerintah yang pilih? Anak lah, karena dia mau masuk apa nanti sesuai dengan pilihan jurusan pilihannya. Jadi makanya nanti ini guru BK atau apa kita juga berperan mengarahkan anak, karena anak-anak ini kalau saya yakin ya kalau kita mungkin sudah diarahkan karena sudah pengalaman bertahun-tahun anak-anak masuk perguruan tinggi. Sebagian anak kita tuh ada yang milih-milih jurusan tuh nggak betul-betul nggak sesuai dengan apa, karena ikut-ikutan, gengsi-gengsian, ya. Dan anak kita perlu diarahkan. Nih guru BK kita siapa Bu? Ya guru BK ya, nanti anak-anak kita tuh betul dibimbing. Karena ada di BK itu kan ada materi apa namanya bimbingan karir ya. Nah, tolong tuh di situ di dalam betul-betul dibimbing anak kita. Silakan Pak. Dari yayasan ya. Ya.
Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sudah boleh. Silakan. Tunggu dulu ya. Wait, ada sambutan dari beliau dulu. Silakan. Nggak apa, ini kita potong. Ibu silakan. Malam kita udah ketemu nih. Mungkin ada kata-kata dulu dari ya kita persilakan. Maaf Bapak dan Ibu dari Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat